Anak, kita rangkum lagi pelajaran hari ini dari awal. Bahasa Indonesia tentang teks narasi. Kita belajar tentang teks narasi. Nah, yang pertama kita bahas dulu pengertian dari teks narasi. Teks narasi adalah suatu teks yang menceritakan kejadian atau peristiwa secara urut atau kronologi. Berdasarkan isinya, teks ini bisa berupa teks fiksi maupun teks non-fiksi. Teks fiksi kalau di dalam cerita itu berupa karangan, berupa hayalan, jadi sesuatu yang tidak benar-benar terjadi. Sedangkan teks non-fiksi ketika yang diceritakan adalah kejadian yang benar-benar terjadi atau sesungguhnya terjadi. Oke? Lanjut ke unsur intrinsik dari teks narasi. Yang pertama, anak-anak yang harus tahu adalah tokoh. Tokoh merupakan pelaku-pelaku yang ada dalam suatu cerita atau suatu kejadian. Tokoh sendiri ada berapa yang kita pelajari hari ini? Ada 3. Yang pertama, tokoh protagonis. Nah, tokoh protagonis adalah tokoh yang biasanya memiliki sifat yang baik dan menjadi pusat perhatian dalam cerita tersebut. Nih, yang kedua ada tokoh antagonis. Ini tokoh yang memiliki sifat berlawanan dengan tokoh protagonis. Biasanya tokoh ini sering membuat konflik, buat permasalahan. Tokoh yang ketiga selain protagonis dan antagonis ada tokoh pendukung. Tokoh pendukung adalah tokoh-tokoh yang mendukung jalannya cerita. Contoh, kalau ada adegan di kota, ada orang yang jalan, ada orang yang naik kereta, ya, ada orang di sekolah. Contoh film apa? Sinetron yang di sekolah-sekolah. Itu kan ada murid-murid yang lain ya. Nah, itu pendukung. Oke. Setelah tokoh, intrinsik yang kedua adalah alur. Alur cerita atau rangkaian kejadian dalam suatu cerita atau peristiwa. Ada berapa jenis alur? Alur maju, alur mundur, alur campuran. Ya, alur maju dulu. Alur maju dimulai dari kejadian awal sampai dengan akhir, urut-urutan dari awal. Contoh dari bangun tidur, kemudian mandi, sarapan, pakai seragam, berangkat sekolah, sampai di sekolah. Itu alurnya maju. Yang kedua alur mundur. Bagaimana nih alur mundur? Kebalikan dari alur maju. Dari kejadian yang di akhir dulu cerita, terus mundur ke belakang, terus untuk menjelaskan detail-detail kegiatan yang terjadi atau kejadiannya, ya. Yang ketiga ada alur campuran. Alur campuran gabungan dari alur maju dan alur mundur. Unsur intrinsik yang ketiga, latar. Apa, anak-anak? Latar. Latar merupakan waktu, tempat, dan suasana terjadinya suatu peristiwa atau cerita atau kejadian. Ya. Ada latar waktu. Kapan terjadinya? Siang hari, tadi malam, hari Senin, jam 11, latar waktu. Latar tempat. Tempat terjadinya suatu peristiwa atau kejadian.
Contoh, di kelas, di lapangan, di rumah, di kebun, di sawah, di pasar, di rumahnya Pak Tani, ya, di tempat makan, di restoran, di pantai, di sekolah. Yang ketiga, latar suasana. Suasana yang dirasakan oleh tokoh pada saat kejadian tersebut. Takut, senang, sedih, apalagi apa? Marah, gelisah, apalagi ngantuk, merinding, apalagi bosan, bosan, marah. Yang keempat adalah amanat. Apa amanat? Nilai-nilai yang terkandung dalam suatu cerita atau nasihat yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Nilai-nilai positifnya apa dalam suatu cerita? Itu adalah teks narasi beserta unsur-unsur intrinsiknya. Nah, sekarang Pak Imam mau bacakan sebuah teks narasi. Dengarkan baik-baik ya. Di desa tepian sungai, tinggallah seorang anak yang bernama Dito. Dito sangat menyukai belajar dan bermain bersama dengan teman-temannya. Suatu hari di sekolah, Dito mendapatkan tugas untuk membuat proyek tentang lingkungan. Bersama teman-temannya, Dito menjelajahi desa untuk mengumpulkan informasi. Mereka belajar tentang pentingnya menjaga kebersihan sungai yang mengalir di desa mereka. Berkat kerja keras dan kekompakan mereka, proyek Dito menjadi yang terbaik di sekolah.